Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu kami ucapkan kepada followers lovers. Saat ini saya lagi berada dalam perjalanan OTW on the way. Bertepatan hari Sabtu Legi tanggal 20 April 2025 saya bersama rekan Afif Setra berboncengan motor Thunder meluncur dari desa Kalijurang Karanganyar menuju desa Maribaya melalui jalan tembus dari desa Galuh Timur Barat ke Daung Kali, Bali. Di sini saya sambil menikmati pemandangan alami yang eksotis, tumbuh-tumbuhan dan jalan baru. Sudah sekian lama saya tidak pernah berkunjung ke desa Maribaya. Kali ini saya betapa merasakan gembira riang, karena sudah lama tidak pernah jalan-jalan keluar. Wah, betapa indah pemandangan alami. Saya merasakan bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya melewati jalan tembus baru, dari Dukuh Kali Bali desa Galuh Timur. Jalannya halus keras memakai beton, suasananya indah dingin karena banyak pepohonan, serta jalanannya penuh liku-liku, manuk ulik-ulik tuhu, belok kiri belok kanan dan naik turun. Di sepanjang jalan, seringkali berpapasan dengan mobil mewah berplat merah, sehingga saya harus hati-hati pilih ke tepi, karena jalannya teramat pas-pasan untuk mobil dan motor. Kalau tidak hati-hati saya bisa kejerumus ke samping. Kenapa Maribaya sering dikunjungi oleh orang-orang elit dari kalangan pejabat maupun orang-orang jauh yang akan melepaskan kejenuhan? Sebenarnya belum ada apa-apa, cuman hanya karena di sana adalah tempat yang baru dibangun. Dulunya ada warga transemigrasi dari Aceh. Yang dulunya adalah orang transemigrasi dari Jawa ke Aceh, kemudian pada waktu itu terjadi konflik adanya GAM. Akhirnya orang transemigrasi dari Jawa dideportasi, disuruh pulang ke Jawa oleh GAM. Akhir kemudian setelah datang ke Jawa Tengah Kabupaten Brebes, usul ke pemerintah agar minta dikasih tempat tinggal, sebatur tanah dan rumah. Sungguh sangat kasihan nasib mereka, sehingga kini ditempatkan di tanah Maribaya yang dulunya pada masa itu adalah tempat markas tentara, pada tahun 1945. Sungguh benar kata orang tua, mbah saya zaman dulu, bahwa beliau berkata besok akhir kemudiannya, Maribaya akan menjadi kota. Ternyata benar, sekarang di sana akan dijadikan objek wisata. Untuk sementara ini baru ada warga penduduk lama dan penduduk baru. Total sudah ada 390 kakak, baru 1 RW. Dan pada tahun 2020 telah diadakan ternak sapi penggemukan. Itulah yang menyebabkan masyarakat ingin bertolak main ke sana Maribaya, karena ingin melihat kondisi yang baru. Alhamdulillah sekarang kehidupan di sana sudah normal, di antaranya air bersih, karena warga bisa mendapatkan air bersih dari sumur, dan sekarang sudah ada jaringan listrik PLN, bisa menikmati daya listrik yang normal, sedangkan dulu warga pada menggunakan listrik tenaga surya, yang semestinya masih kurang mencukupi kebutuhan hidup. Jadi untuk Maribaya sekarang sudah maju. Tidak seperti Maribaya zaman dulu pada tahun 1994, sangat susah, jalan belekuk, tanah liat, tidak ada mobil, tidak ada listrik, betapa tragis sekali. Ya Allah Gusti, di sini motor yang saya boncengi tiba-tiba tidak bisa nanjak, akhirnya motor jatuh terbalik ke kiri. Saya jatuh di jalan betonan, sampai kaki saya lecet pada lutut dan saya terguling ke samping jalan. Hingga gelebag-gelebag 5 kali, setelah itu saya bangun melihat teman saya Agus Afif Setra ketindihan motor, akan tetapi beliau tetap saja sambil ketawa, padahal sedang jatuh. Entah kenapa motor ini tiba-tiba tidak bisa nanjak, seakan-akan ada yang ganduli. Dan kemudian saya segera menolong teman saya, Afif Setra yang sedang ketindihan motor tidak bisa bangun. Akhirnya saya dibantu oleh 2 anak ini, mengangkat motor agar teman saya Afif segera bisa bangun. Setelah motor diangkat, dibantu oleh 2 anak ini, kemudian kedua anak ini pun cerita bahwa mereka berdua juga habis jatuh di tempat itu. Begitupun masih mau berbuat baik menolong saya yang sedang jatuh. Sungguh sangat luar biasa hati mereka berdua, sangat mulia. Padahal mereka itu siapa? Saya tidak mengenalinya dan pula mereka berdua tidak mengajak kenalan.
Saya juga lupa tidak ngajak kenalan, saya sungguh menyesal kenapa saya setelah ditolong saya hanya mengucap terima kasih ya. Dan kemudian saya jalan kaki 10 meter, dan naik bonceng motor lagi sama driver saya Afif Setra, padahal Afif juga pada luka di tangan sebelah kiri juga tidak dirasa. Saya juga tidak merasa bahwa saya terluka, setelah beberapa menit kemudian baru saya merasakan perih pada lutut atau dengkul sebelah kiri. Kemudian coba saya buka bingkiskan celana saya. Saya terus lemas melihat, ternyata dengkul saya terluka, akhir kemudian saya tetap meneruskan perjalanan menuju Maribaya. Tetapi kondisi saya sudah tidak nyaman sehingga saya tidak menyuting lagi. Kamera HP saya tak masukkan ke dalam tas, dan sepanjang jalan sambil merasakan kepedihan yang begitu pedih dan perih. Hampir saya nangis seperti bocah cilik, tetap saya bertahan sampai tujuan. Setelah sampai di tujuan saya ditolong oleh seorang ibu. Ibu rumah tangga yang sangat baik, memberi saya kapas dan alkohol, untuk membersihkan luka saya, dan kemudian diperban agar luka tertutup tidak dihinggati lalat. Sambil duduk, ibu itu sambil cerita, tentang jembatan merah itu ternyata sudah banyak makan korban. Sejak pertama selesai dibangun sama Pi pada saat itu saya kecelakaan, dihitung sudah ada 22 korban celaka. Ia menyebabkan terluka dan patah tulang. Ternyata salah satunya makhluk gaib penghuni di situ tidak terima adanya jalan dan jembatan serta keramaian di area sekitar itu. Menurut cerita rakyat, di situ ada kerajaan jin yang sudah lama beribu-ribu tahun menghuni tempat itu. Menurut para spiritual ahli batin, kerajaan jin itu ada di sebelah utara jembatan yang menempat di pohon rengas. Menurut adat istiadat sekitar itu, pembangunan jembatan tidak ada acara selamatan setelah selesai, jadi setan sekitar itu ngamuk merasa tidak dihormati, sehingga mengganggu warga yang sedang lewat, terutama di jam yang ganjil. Begitulah cerita yang kami sampaikan, berdasarkan informasi cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut. Saya hanya menghimbau agar siapapun lewat ke situ harap berhati-hati serta perbanyaklah zikir dan berdoa. Terutama perbanyaklah membaca ayat ini, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sebanyak-banyaknya, agar setan dan jin yang fasik itu tidak berani mengganggu. Itulah sekelumit cerita kami sampaikan, semoga ada manfaat dan faedahnya. Terima kasih. Wassalam.